Titus. Nah, adik-adik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menaikkan satu lagu pujian, Oh Bapa yang lembut. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami untuk boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, dengarkanlah setiap nyanyian pujian kami, biarlah kami hanya bisa menaikkan lagu ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus setiap hari selalu menyertai kita semua karena kasih-Nya itu seperti sungai yang mengalir tiada henti. Mari kita angkat lagu pujian yang kedua, kasih-Nya seperti sungai. Kalau Tuhan Yesus mengasihi kita semua, buktinya ada di dalam Alkitab. Mari kita angkat lagu pujian yang ketiga, Bible.
kami mengerti dan kami lakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, senang sekali rasanya Cantau kembali menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah. Nah, walaupun ibadah kita dengan media online, jangan sampai itu mengurangi semangat kita beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya, contoh mau sapa-sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik ya dan sehat-sehat. Hari ini kita tetap beribadah walaupun dengan media online. Kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita tetap ada dalam keadaan sehat dan selamat walaupun sedang melewati masa sulit di saat wabah virus corona atau ada yang bilang COVID-19. Ada yang masih takut nggak sama virus ini anak-anak? Jangan takut ya, sebab Tuhan Yesus beserta kita semua. Tapi kita belajar untuk jangan anggap remeh atau pandang enteng kalau ada peringatan dari pihak gereja, pihak pemerintah yang tujuannya untuk kebaikan kita semua. Nah, cerita firman Tuhan kali ini, cerita Alkitab bagi kita hari ini berbicara tentang Samuel yang mendengar panggilan Tuhan. Siapa di antara kita semua yang pernah mendengar suara Tuhan? Siapa adik-adik? Samuel adalah seorang anak laki-laki dari Bapak Elkana dan ibunya bernama Hana. Sewaktu masih sangat kecil, di saat usia masih kanak-kanak, mamanya membawa Samuel ke rumah Tuhan, yaitu di Silo. Di sana Samuel dididik oleh seorang imam sekaligus hakim di Israel, yaitu Bapak Eli namanya. Nah, Imam Eli mempunyai 2 orang anak yang sudah besar dan menantunya dalam pelayanan tersebut. Tetapi banyak orang tidak suka kepada mereka. Mengapa demikian adik-adik yang dikasih Tuhan? Anak-anak Eli yaitu Hofni dan Pinehas tidak menghormati Tuhan dan tidak menjaga kekudusan dalam hidup sebagai imam. Bahkan mereka mencuri persembahan bagi Tuhan dan banyak hal yang tidak terpuji yang dilakukan oleh anak-anaknya si Eli. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sikap anak-anaknya Eli tidak dapat diteladani. Samuel yang tinggal di bait suci tumbuh menjadi semakin besar, semakin dewasa dan ia disukai banyak orang. Dalam pengawasan iman Eli, Samuel melayani di bait suci. Adik-adik tahu nggak? Samuel ternyata melayani Tuhan di bait suci dengan taat, dengan setia. Bait suci Tuhan atau bait Allah adalah tempat beribadah orang Israel pada waktu itu. Nah, kalau pada zaman sekarang, bait suci itu artinya adalah gereja. Pada suatu hari, waktu firman Tuhan jarang terdengar dan penglihatan jarang ada, terjadilah hal yang menakjubkan bagi Samuel di bait Allah. Kalian tahu apa adik-adik yang terjadi? Waktu itu lampu di rumah Allah belum padam, belum mati. Dan Samuel yang tidur di bait Allah mendengar ada suara yang memanggil namanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Samuel pikir Imam Eli yang memanggilnya. Maka Samuel menyambutnya, "Bapak," dan sambil berlari ia pergi kepada Imam Eli untuk meyakinkan bahwa Imam Eli memanggilnya. Tetapi ternyata Imam Eli menjawab bahwa ia tidak memanggil Samuel dan Samuel disuruh tidur kembali. Ada 3 kali Samuel mengalami kejadian yang sama dan ia tidak tahu kalau panggilan itu dari Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Samuel belum pernah mendengar suara Tuhan. Setelah 3 kali Samuel datang bertanya kepada Imam Eli, akhirnya Imam Eli mengerti bahwa panggilan itu adalah suara dari Tuhan. Maka Samuel disuruh kembali tidur
dengan pesan, kalau ada suara memanggil, kamu jawabnya, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Adik-adik yang dikasih Tuhan, waktu Samuel pergi tidur, ia mendengar kembali suara tersebut, Samuel, Samuel. Maka Samuel menjawab, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ini pertama kali Samuel menjawab panggilan Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, senang sekali kita boleh belajar firman Tuhan hari ini tentang panggilan Tuhan terhadap Samuel. Samuel yang masih kecil bertumbuh menjadi besar di bait suci. Sebagai seorang murid, Samuel menyayangi dan tidak mau mengecewakan Imam Eli, yaitu gurunya. Samuel juga menghormati Imam Eli, sehingga dia mau mengikuti bahkan melakukan perintah dari Imam Eli dengan menunjukkan sikap yang setia, dengan menunjukkan sikap yang taat, melayani di bait Allah, artinya melayani di gereja, karena dia mengasihi Imam Eli. Adik-adik yang dikasih Tuhan, begitu juga Tuhan Yesus yang adalah teladan ketaatan yang paling hebat dalam hidup kita. Dia tidak melawan walaupun harus disiksa pada waktu itu, dan bahkan dia mati di kayu salib. Yesus sungguh-sungguh taat demi kasihnya kepada kita, umat-umatnya Tuhan. Ketaatan Yesus kepada kehendak dan rencana Allah Bapa telah memberikan kepada kita jaminan, yaitu apa? Jaminan keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita mencontoh kepada Samuel dan kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah mendengar dan mereka menjawab panggilan Tuhan. Mereka mencintai rumah Tuhan, yaitu bait Tuhan, bait suci, dan menghormati orang-orang lain. Adik-adik yang dikasih Tuhan, bait suci artinya adalah gereja. Mari kita semua sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mencintai gereja kita, dan menghargai orang-orang yang memimpin kita dalam kerohanian kita, supaya iman kita bertumbuh. Karena yang memimpin kita dalam pertumbuhan iman adalah mama, papa, guru sekolah minggu, dan para pelayan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, para pelayan itu siapa aja? Yaitu para lose, ya kan? Cuantau, boksu. Nah, mereka akan memimpin kerohanian adik-adik sekalian. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan juga menjawab setiap doa-doa kita kalau kita sungguh-sungguh berdoa dan meminta kepada Tuhan. Kita juga diajari supaya kita dengar-dengaran firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, contoh mau tanya dulu kepada kita semua, siapa di sini yang rajin membaca Alkitab, yang rajin berdoa? Kalau kalian belum rajin membaca Alkitab, belum rajin berdoa, nah mulai dari sekarang coba usahakan untuk membaca Alkitab satu hari berapa ayat dan berdoa, yaitu pagi dan malam. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, pada saat ini kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami selalu dengar-dengaran firman Tuhan dalam setiap hidup kami. Mari Bapa kuasai hati kami, pikiran kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk aktivitas hari ini yaitu menggambar di kertas HVS atau di buku gambar. Gambarnya itu ialah bait Allah, yaitu gereja. Setelah selesai digambar, dilukis, diwarnain, dan difoto dan dikirimkan kepada semua. Terima kasih semuanya telah beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. 小朋友们早安 Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apakah ada sukacita hari ini? Ya, kita harus senantiasa bersukacita dalam segala hal. Nah, hari ini semua akan memberikan beberapa pengumuman.
challenge minggu lalu. Challenge minggu lalu dari Lause Fiona adalah membuat video menghafalkan dan memperagakan Mazmur 18 ayat 30. Nah, nama anak-anak yang telah mengikuti challenge minggu lalu ada tertera di layar, silahkan dilihat ya. Nah, bila ada anak-anak yang mungkin namanya belum tertera, boleh segera cek ke Semu, nanti akan Semu tayangkan di ibadah minggu depan. Nah, yang kedua, jangan lupa setiap challenge ataupun kuis yang diberikan oleh Lause dikirimkan kepada Lause yang bercerita pada hari itu. Ingat, waktu pengirimannya jangan lewat pukul 8 malam ya. Yang ketiga, ingat, buatlah challenge yang diberikan oleh Lause dengan sebaik mungkin. Karena yang membuat challenge dengan baik akan mendapatkan poin tambahan dari Lause ya, dan tentu saja akan mendapatkan hadiah juga. Yang keempat, sudah ada beberapa anak yang memberikan persembahan untuk sekolah minggu. Itu sangat bagus ya. Jangan lupa kita selalu harus bersyukur, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bagi anak-anak yang lain yang mau memberikan persembahan, boleh dititipkan kepada Lause Jeris maupun Lause Christine di sekolah, ataupun dapat ditransfer langsung ke rekening BCA dengan nomor yang sudah tertera di samping. Boleh minta bantuan orang tua atau kakaknya untuk dibantu ditransfer. Nah, itu saja pengumuman dari Lause pada hari ini. Ingat, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Setiap keluar rumah, pakailah masker dan rajin mencuci tangan. Makanlah sayur dan buah-buahan yang mengandung banyak vitamin. Oke? Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. If you're happy